Selama bertahun-tahun, Febri Adriansyah dikenal sebagai salah satu aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan berbagai perkara korupsi besar. Kini, arah sorotan itu berubah. Bukan lagi berada di sisi penyidik, melainkan menjalani proses hukum sebagai tersangka. Itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Penggeledahan rumah Febri Adriansyah di kawasan Kebayoran Baru pada 31 Juli menjadi sinyal bahwa penyidikan masih terus berkembang. Tim penyidik kembali mencari alat bukti yang dinilai relevan untuk memperkuat dugaan tindak pidana pencucian uang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menyatakan penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara. Anang juga menegaskan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Eka di daerah Radio Dalam. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Dalam perkara dugaan TPPU, fokus penyidik tidak hanya pada siapa pelaku, tetapi juga bagaimana aliran dana dan aset bergerak. Penyidikan dikembangkan setelah pelimpahan perkara berikut barang bukti dari penyidik sebelumnya. Di antaranya terdapat temuan emas sekitar 74 kg, uang tunai, serta aset lain yang kini ditelusuri keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana asal. Bagi penyidik, pembuktian aliran aset menjadi salah satu kunci utama dalam membangun konstruksi perkara. Penyidikan kemudian berkembang dengan penetapan seorang tersangka baru, NH. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penyidik masih terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya peran dalam penguasaan, pengelolaan, maupun penyamaran aset. Meski demikian, peran masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui proses peradilan. Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terbaru, Senin 3 Agustus 2026, Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri Adriansyah. Penyidik memeriksa 4 orang saksi dan juga menggeledah sejumlah tempat. Pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026, tim penyidik, tim 9 telah melaksanakan serangkaian kegiatan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka FA. Tim penyidik telah memanggil dan memeriksa 4 orang saksi. Paralel dengan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tim penyidik juga melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat. Perkara ini ditangani tim khusus yang terdiri dari 9 jaksa senior. Pembentukan tim ini menjadi perhatian karena menunjukkan adanya mekanisme khusus dalam menangani perkara yang mendapat sorotan luas masyarakat. Kini perhatian publik tertuju pada bagaimana proses hukum berjalan secara independen, profesional, dan akuntabel. Penyidik menyatakan proses penyidikan masih berlangsung dan belum seluruh konstruksi perkara dibuka kepada publik. Pejabat Kejaksaan menjelaskan sebagian materi penyidikan merupakan strategi pembuktian yang akan digunakan pada tahapan persidangan. Karena itu, sejumlah detail belum disampaikan kepada publik demi kepentingan proses hukum.
Di tengah bergulirnya penyidikan, Febri Adriansyah memperkuat barisan pembelaannya dengan menambahkan tim kuasa hukum. Dalam konferensi pers terbaru, para advokat menegaskan klien mereka akan menghadapi seluruh proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam konferensi pers Selasa 4 Agustus 2026, tim kuasa hukum juga menyatakan akan menempuh upaya pra-peradilan untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka serta langkah-langkah penyidikan yang telah dilakukan penyidik kepada Febri Adriansyah. Menurut tim kuasa hukum masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dijelaskan penyidik. Di antaranya kejelasan tindak pidana asal yang menjadi dasar dugaan tindak pidana pencucian uang, konstruksi perkara, dasar penetapan tersangka, hingga keterkaitan barang bukti dengan unsur pidana yang dipersangkakan. Menurut mereka, seluruh poin tersebut akan menjadi bagian dari argumentasi hukum yang akan diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Tim advokat mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Jadi ada 2 permohonan pra-peradilan. Yang pertama, permohonan pertama terkait dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka. Kemudian permohonan yang kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka yang dilakukan oleh rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya. Perkara ini bukan hanya mengenai seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Kasus ini juga menjadi ujian bagi sistem penegakan hukum dalam menunjukkan bahwa setiap perkara ditangani berdasarkan alat bukti, asas praduga tak bersalah, serta prinsip bersamaan di hadapan hukum. Kepercayaan publik akan sangat ditentukan oleh keterbukaan proses dan kualitas pembuktian di pengadilan. Penggeledahan lanjutan, penyitaan dokumen, penetapan tersangka baru, serta pendalaman dugaan tindak pidana pencucian uang menunjukkan bahwa penyidikan masih terus berkembang. Namun seluruh dugaan tersebut masih berada pada tahap penyidikan dan akan diuji melalui mekanisme peradilan. Pada akhirnya, perkara ini akan menjadi salah satu tolak ukur bagaimana sistem peradilan pidana membuktikan proses hukum berjalan secara independen, profesional, dan bisa memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Inilah kontroversi selengkapnya. Adu bukti perkara Febri bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 3 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah kuasa hukum dari tersangka Febri Adriansyah, yaitu Firman Wijaya. Kemudian di sebelah kiri saya, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jamintel, periode 2017 hingga 2020, Yan Samuel Maringka. Dan selanjutnya adalah mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi. Sama-sama. Saya akan langsung memberikan apa saja 9 poin kejanggalan yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum Febri Adriansyah. Boleh ditampilkan teman-teman di belakang saya. Saya mulai dari pertama soal penggabungan 2 perkara dalam satu sprindik. Kemudian juga ada ketidakjelasan tindak pidana asal atau predicate crime. Kemudian yang ketiga kesalahan penulisan waktu peristiwa. Dan ada juga soal tidak terpenuhinya prinsip kehati-hatian dalam pertimbangan surat penahanan. Berikutnya soal penetapan Febri Adriansyah melanggar prinsip lex favor reo dalam KUHP baru. Poin yang keempat, maksud saya yang ke-6 sampai ke-9 kita lihat. Ada soal pidana pokok dalam sprindik yang tidak jelas. Penahanan Febri Adriansyah melanggar pasal 100 ayat 5 KUHP. Kemudian hak tersangka tidak dipenuhi terkait dengan penyampaian informasi yang sejelas-jelasnya. Dan soal pihak yang menandatangani sprindik adalah orang yang tidak berwenang. Jadi Pak Firman, kenapa Febri Adriansyah harus sampai mengajukan 2 permohonan pra-peradilan sekaligus? Iya, pada dasarnya ada penilaian dari tim berdasarkan hasil observasi, pengamatan, pelanggaran criminal justice administration yang cukup serius. Bahkan kami sampai pada satu kesimpulan apa yang disebut sebagai misjudgment by official. Kenapa demikian? 9 poin itu sebenarnya menggambarkan kalau di dalam sistem peradilan pidana termasuk kitab undang-undang hukum acara pidana perlu kejelasan rute penegakan hukum. Rute? Ya, penegakan hukum. Yang kita lihat ada pelanggaran disiplin,
menyangkut prosedural, dan itu tentunya sebagai alasan yang cukup kuat ya kami sampaikan, terutama karena rute hukum ini dari 9 adalah yang paling penting terjadinya penyerahan ataupun pelimpahan yang tidak pernah secara adresat normanya ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Bahkan di sana terlihat betul cacat prosedural yang kami cermati, terlihat sekali dari bagaimana duplikasi. Ini yang paling serius, duplikasi penetapan tersangka. Bagaimana mungkin dalam satu tindak pidana yang sama, ya kemudian seseorang itu bisa dikenai 2 status tersangka. Satu diterbitkan oleh Kortas sebagai supervisi dari Polda Metro Jaya, satu lagi ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Nah, duplikasi yang semacam ini menurut kami ini undue prosedural, ya, unfair prosedural, dan semangat yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius. Kenapa saya katakan demikian? Karena spirit dari Undang-Undang 81 ke Undang-Undang 2026 yang baru ini, ya, spiritnya justru menebalkan kembali, ya, criminal justice system dan criminal justice administration, ya, sistem peradilan pidana dan sistem administrasi peradilan pidana. Oke, Pak Firman, kita bahas dulu soal tadi Anda bilang yang paling parah sebetulnya soal duplikasi penetapan tersangka ya. Saya akan langsung lempar ke Bang Saud. Bang Saud, soal duplikasi penetapan tersangka memang sejak awal kasus ini menuai polemik karena ada istilahnya penyerahan dari sebelumnya Polri kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Apakah Anda sepakat bahwa itu justru membuka celah terjadinya kecacatan formil dalam kasus ini? Ya, kalaupun itu pun celah nanti kan perdebatannya bagaimana itu bisa diselesaikan di pra-peradilan. Itu soal formil ya, yang menurut saya memang itu harus dilakukan. Dalam banyak hal kan saya mengatakan bahwa semua kita ini harus di-challenge. Siapapun kita, terlebih penegak hukum, penyelidik, penuntut, even hakimnya semua. Nah, menjadi noisy dan berisik gitu ya, kalau kita yang sudah tertulis kita tidak jalankan. Contohnya apa tuh, Bang? Ya, contohnya kan kalau memang KPK-nya punya imajinasi kan dari awal dia udah ngambil alih aja kasus ini. Jangan-jangan lawyernya Febri ini Pak ini lebih percaya kalau di KPK, jangan-jangan loh ya. Jadi maksud saya kontroversinya banyak. Ya? Kontroversinya banyak dari awal memang. Karena ini indikasi apa? Inilah indikasi negara yang indeks persepsi korupsinya 34. Iya, itu jangan malu-malu kita. Ini tugasnya presiden untuk meningkatkan ini. Tugas kita juga di sini, tugas lawyer juga. Karena bagaimanapun kalau nggak ada lawyer juga, kayaknya bisa abuse of power gitu. Bukan saya bela-belain Febri yang satu loh ya, sama alumni enggak. Semua kita harus di-challenge. Okay. Di mana-mana ada aja abuse of power, di mana-mana juga banyak hakim yang baik, banyak jaksa yang baik. 12.000 jaksa itu apa semua kayak FA ini semua? Marah ntar nih bos kita, ya kan masih banyak orang-orang yang di bawah yang sekarang itu mengalami demoralisasi juga, kita paham akibat dari peristiwa FA ini. Makanya kita harus tegakkan supaya moral anak-anak yang baru masuk jadi jaksa itu naik gitu loh. Bukan karena saudara gua ada jaksa, enggak juga, enggak begitu. Jadi sudah tepat ya, ini adalah bentuk challenge bagaimana kita menguji Itu saya bilang sama Febri, kamu hadir di sana challenge mereka semua. Nggak boleh abuse of power, nggak boleh melangkahi KUHAP. Itulah ada pra-peradilan gitu. Mbak Sylvia, hukum tidak boleh dibangun dengan dendam. No. Saya berulang kali mengatakan di banyak tempat, di mata saya FA ini lebih mulia daripada orang yang masih korupsi di luar sana. Sampai menit ini, malam ini jangan-jangan masih ketemu tuh orang-orang itu. Jadi kita sekarang jangan dengan dendam, kita bawa ini ke depan pengadilan, berdebat, mudah-mudahan nggak bikin ruwet lawyernya sehingga kemudian banyak hal yang meringankan. Begitu kan Pak ya? Baik. Ya, Bang. Oke, baik. Kembali ke 9 poin kejanggalan tadi, terutama soal duplikasi penetapan tersangka, Pak Ian. Apakah Anda melihat memang di situ celah utamanya akan ada kecacatan syarat formil di situ? Selalu saya mengatakan, proses penegakan hukum jangan dilakukan secara melawan hukum. Nah, Febri dalam beberapa pertemuan sudah kita ingatkan untuk melaksanakan hak hukumnya. Dan ini sudah diwujudkan. Artinya ketika dia ingin melawan, dia harus menunjukkan bahwa ada proses yang dirasakan mengganggu rasa keadilan.
Nah, tentunya walaupun katakanlah nanti hakim akan mengabulkan atau menerima permohonannya, tentu ini tidak berarti selesainya tugas kejaksaan. Jadi harus dilihat, kita selesaikan dulu nih. Kemarin ada proses formil yang terlewati. Yaitu misalnya seperti penggeledahan, penyitaan tanpa izin, dan lain sebagainya, penetapan tersangka yang dirasakan melanggar ketentuan yang sudah berlaku secara diatur di dalam hukum acara pidana kita. Nah, kejaksaan ketika menerima penyerahannya, ini juga pasti juga bukan keinginan dari kejaksaan, tetapi karena mendapat perintah untuk melaksanakan penegakan hukumnya ini tidak boleh gaduh. Makanya saya bilang kemarin itu selalu dilakukan konsolidasi, namun tidak juga harus berakhir dengan konspirasi. Artinya ini harus dikawal betul. Nah, kejaksaan sudah secara profesional. Dia menunjuk, kan kita masih ingat, kenapa ditetapkan sebagai saksi kembali? Ya. Kemudian ditetapkan lagi tersangka. Artinya ketika diserahkan ke kejaksaan, proses itu mulai dilakukan. Riset lagi atau terjadi transfer, Pak? Karena setelah ditransfer, anggaplah tindak pidana itu baru dimulai. Riset lagi berarti? Dia riset lagi, dia menyatakan saksi dulu, diperiksa, dan saat itu juga ditetapkan tersangka, dan malam itu juga langsung dilakukan penahanan. Artinya kejaksaan sudah berupaya menunjukkan sikap yang sifatnya profesional dan penuh secara prinsip kehati-hatian. Nah, itu yang harus dilihat bahwa dia telah memulai itu. Dan sekarang walaupun tidak ada kata terlambat, kuasa hukum dari Febri sudah melakukan pendaftaran pra-peradilan, tetapi kan sekarang saksi-saksi sudah cukup. Penyitaan, penggeledahan juga sudah dilakukan. Kemudian dia juga sudah berkoordinasi dengan PPATK. Sehingga data-data nanti yang akan ditunjukkan pada saat pra-peradilannya dimulai, maka kejaksaan secara firm akan menyatakan bahwa kelengkapan saksi-saksi, kelengkapan data-data, kelengkapan prosedur itu sudah kami lewati. Sudah dipenuhi ya? Artinya mungkin karena itu cukup jeli penasehat hukum mengajukan pra-peradilan dibuat secara terpisah kepada Polda dan kepada kejaksaan. Nah, kepada Polda memang kita juga melihat ketika itu terjadi itu kan dilakukan oleh Kortas Tipikor. Nah, yang menetapkan tersangka adalah Polda Metro. Jadi siapa pelaku penggeledahan, siapa pelaku penyitaan, beda itu kan institusinya sudah beda, unit kerjanya beda. Itu kan yang selalu kita katakan. Jadi ada kesalahan di situ, Pak? Anda secara prosedural, apa nih Kortas Tipikor entitas apa? Nah, kalau Polda jelas ini. Nah, ini kan sebenarnya perlu menjadi pertanyaan. Apakah ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atau dia merupakan bagian untuk pool data mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Polri. Untuk penggeledahan dan penyitaan kalau saya tidak salah itu nomor perkaranya diajukan termohonnya adalah Polda Metro Jaya, kemudian juga Kortas Tipikor ya Pak Firman ya. Betul. Jadi kenapa harus ada dua unit yang berbeda padahal mereka sama-sama Polri? Nah, itu yang kemudian menjadi dasar alasan kami melihat bahwa ada ketidakjelasan persona standi judisionya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak mantan Kawas kita Pak Yan Marinka, menurut kami juga hal semacam ini menunjukkan obscurium libelli terhadap siapa sih sebenarnya yang punya otoritas atau kewenangan secara institusional. Ini penting memang, apalagi berkaitan dengan keabsahan prosedural. Jadi biasanya kalau setiap prosedur hukum itu ada limit of law-nya, maka ada limit officer-nya. Jadi tidak bisa batas hukumnya itu menentukan batas kewenangannya, kemudian ternyata ada pihak-pihak yang sebenarnya di luar batas kewenangan itu. Ini yang membuat bias proses, sehingga kami akan menilai ini mungkin legalitasnya, tapi legitimitasnya yang jadi soal karena termasuk di dalam produk suratnya. Contoh misalnya sprindik yang dikeluarkan oleh pihak Polda, objek hukumnya berbeda. Misalnya ada kaitan dengan pengadaan batu bara. Tetapi di dalam
penyidikan Jaksa Agung tindak pidana khususnya berbeda dalam hal perkara tindak pidana Krakatau Steel. Berbeda subjeknya dan berbeda objeknya. Maka ini ada problem terhadap kebenaran formil. Oke, benarkah ada problem terhadap kebenaran formilnya? Nanti kita akan bahas lebih jauh, pemirsa. Usai jeda berikut ini, tetaplah di Kontroversi. Bapak-bapak, mungkin kita di sini sepakat ya, titik masalah yang banyak disoroti adalah ketika terjadinya penyerahan dari Kortas Tipikor Polri kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk menyidiki kasus ini. Pertanyaan saya ke Bang Saud adalah, sebetulnya Bang, kan kalau di tangan penyidik Polri, status dari Febri Adriansyah ini sudah tersangka untuk kasus pidana PT Asabri. Kemudian diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung, diriset lagi seperti kata Pak Yan, diubah dulu statusnya jadi saksi, kemudian baru ditersangkakan lagi, tapi untuk yang TPPU. Apakah sebetulnya status tersangka itu bisa ditransfer atau memang karena tidak bisa makanya harus riset lagi dari awal, harus dibatalkan dulu yang di Polri, kemudian jadi saksi dulu di Kejaksaan Agung? Nah itu saya bilang dari awal karena memang udah kontroversi ya, ke depan ini gimana wisdom kita aja. Kok hukum pakai wisdom gimana? Oh iya dong, hukum harus pakai wisdom. Sorry, saya awam jadi harusnya kan pasti saja gitu, karena bisa atau tidak. Persoalannya dari awal tuh nggak wisdom gitu loh. Dari awal tuh nggak wisdom. Cuma kalau kita bilang kemarin tunggu P21 aja dulu baru diserahkan tuh nggak seperti ini ruwetnya gitu. Jadi wisdom yang saya masukkan itu adalah itu nanti bagian dari logika nalar argumentasi kita sehingga menjadi lebih adil. Yang saya sebut kemudian tidak hanya sebatas 2 cm, kemudian akan lebih dalam karena banyak hal persoalan-persoalan. Kalau kita mau dari detail dari awal dari tahun 2022 dia dilantik loh ini ya. Kan semua cases itu berjalannya sampai 2026 nih. Jadi kalau kita bilang bagaimana sebenarnya ini bisa kita pastikan bahwa formil dan materialnya adalah betul-betul memang kita tidak abuse. Sampai hari ini Mbak Silvia kita belum bisa pastikan apa ini salah loh. Jangan salah ya. Ini harus dididik masyarakat. Sampai malam ini kita belum bisa pastikan dia salah. Jadi saya pikir Mas Yan dan Mas Firman kita harus sepakat. Jadi jangan kita biasakan masyarakat itu mengadili orang di luar dari meja pengadilan enggak. Itu yang bikin negeri ini rusuh dari awal. Saya pernah ngalamin soalnya 4 tahun seperti itu. Ya kita bawa, kita jelaskan buktinya, formil materinya. Kalah di pra-peradilan tuh biasa, bawa lagi. Mana yang harus kita ini kan? Dan gitu. kalah di pra-peradilan bukan berarti secara substansi gugur ya. Oh kan iya, bisa formil saja, secara material belum tentu, jadi bisa saja diulang lagi. Tapi kan dibalik dari pra-peradilan itu banyak abuse of power kan? Dilakukan siapapun, dari penyidik-penyidik saya juga dulu bisa aja punya potensi, males, terus barang yang harus diambil nggak diambil, barang yang diambil tidak dicatat dengan baik, yang disebut chain of custody itu. Nah, chain of custody kan beda di tiap 3 lembaga ini. Kita belum punya undang-undang. Jadi banyak sebenarnya carut marut yang menurut saya inilah negeri kita akhirnya kayak begitu. Itu fakta hari ini ya? Yes, gitu. Oke. Pak Yan, jadi sebetulnya bisa ditransfer atau gimana? Atau harus riset lagi? Kembali ke pertanyaan saya tadi. Masing-masing institusi punya kewenangan. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menerima, maka dia mungkin melihat ini 3S sprindik kan kita pernah dengar tuh. Sprindik terkait Asabri, sprindik terkait Jiwasraya dan Batubara PLN. Batubara, Krakatau Steel. Nah, kejaksaan mungkin melihat kalau itu perkara pokoknya sudah selesai. Bahkan itu sudah inkrah. Yang terjadi mungkin bukan perkara Asabrinya, tetapi ada pemerasannya di sana atau ada gratifikasinya di sana. Sehingga dia melihat bahwa ini lebih tepat diterapkan TPPU-nya. Karena itu kan pasti tim akan melakukan expose mana yang akan lebih tepat digunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi kalau dari pihak Febri, Pak Yan, itu kan sangat mempersoalkan. Tindak pidana asalnya tuh sampai sekarang belum jelas. Apakah memang betul karena kejaksaan beranggapan itu sudah selesai di tingkat Polri? Ya, karena kita melihat dengan kewenangan yang ada, kita bisa melaksanakan TPPU-nya juga terlebih dahulu. Tidak perlu harus menunggu adanya perkara pokoknya. Oh begitu ya? Nah inilah apalagi sekarang KUHAP memberikan ruang yaitu barang bukti menjadi alat bukti.
Nah, inilah yang sekarang sedang diuji. Apakah barang bukti itu menjadi milik Febri atau memang memiliki milik dari DR ataupun NH. Nah, ini kan yang menjadi dua tersangka lagi. Bahkan kita tahu ada satu lagi yang mendapatkan perlindungan LPSK. Ferry Boboho. Ferry Boboho. Nah, inilah yang tentunya di antara mereka sudah bisa menjadikan di cross check keterangannya, saling menjadi alat bukti jadi, untuk Pak Yan, keterangan. Sekali lagi untuk penegasan, jadi menurut Anda sebetulnya tidak perlu Febri itu ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana asalnya dulu? Yang awalnya. Jadi kalau langsung TPPU tidak apa-apa? Tidak ada masalah. Jadi, Bang Saud mau komentari? Makanya Mbak Silvi, kita kadang-kadang harus paham bahwa even Kapolri, Jaksa Agung, pimpinan KPK nggak boleh campur tangan di dalam setiap case. Penyidik itu mempunyai strateginya sendiri-sendiri. Beberapa orang mengatakan, kenapa sih kita mesti pakai TPPU? Mainkan aja gratifikasinya, lebih gampang. Itu strategi penyidik, kita nggak bisa masuk di situ, Mbak. Kita boleh ngomong di mana aja, tapi mereka yang konsisten yang membawa ini ke depan pengadilan. Ada bilang orang, ini lebih bagus gratif dulu, jelas kok itu di tempat kasus itu ada gratifikasinya di situ. Nah, itu strategi mereka, kita nggak bisa campur. Tapi makanya kita dari yang rame saat ini, kita melihat nanti ke belakang seperti apa. Apakah keadilannya ada? Itu yang paling penting. Ya, itu yang menurut saya kita harus menyadari itu, bahwa setiap independensi penyelidik-penyidik itu yang harus kadang-kadang juga kita aduh kok gini sih gitu. Pak Firman tampaknya tidak sepakat ini karena dari awal sangat mempersoalkan belum ada tindak pidana asalnya, tidak ditetapkan di situ, tapi sudah langsung digaji untuk itu. Argumentasinya begitu. Satu soal strategi penyidik, satu lagi soal nggak apa-apa langsung TPPU nggak apa-apa. Bagaimana Jadi, Pak Firman? ya lengkap sekali dulu ya, ada dari unsur penyidik, ada dari unsur jaksa. Tapi memang KUHP yang baru itu sudah memberikan wanti-wanti. Yang pertama pasti ada pertanyaan yang menarik. Kok sangkaan pidananya tahun 2028 sampai tahun 2026? Dispredik itu ya Pak? Iya, ini menunjukkan sebenarnya prinsip prudensial kehati-hatian itu menjadi obligation, menjadi imperatif, nggak bisa ditawar-tawar. Makanya saya ada dalam kesempatan mereka kopas. Iya, begitu. Tapi kan ini tapi typo pun tidak boleh dimaklumi maksudnya gitu Pak. Betul. Ini karena prinsip prudensial itu memang penting. Kecermatan dan kehati-hatian. Maka kalau ini tidak dilakukan, maka muncul error in fact. Ya kan? Belum lagi error in procedure yang tadi beliau. Sebenarnya kan secara tidak langsung beliau mengakui bahwa memang ada. Kan pengalaman jam terbang beliau ini kita nggak perlu berdua ini ya perlu kita ragukan. Di situ dalam observasi mudah sekali membacanya. Tapi problemnya di sini memang termasuk isu apakah emas dan valuta asing itu sudah menunjukkan speaking evidence, bukti itu bicara. Ternyata tidak, itu hanya jangan karena deret hitung dan deret angkanya kemudian ada justifikasinya. Karena speaking evidence itu tadi bisa saja menjadi bukti. Tapi bukti itu ada yang direct evidence, bukti langsung, atau ada yang indirect evidence atau circumstantial. Dan itu masih membutuhkan penilaian. Karena yang mengejutkan belum jelas status tindak pidananya. Kalau bahasa ini hasbubun nusulnya, Bang, ya kan, pasal apa sih yang diterapkan dari 26? Itu kalau pilihan menu makanan kan harus dipilih itu. Harus jelas makanan apakah gado-gado, ada 26 tindak pidana. Nah, sementara sudah jumping posisi ke delik delik TPPU sebagai delik itu payung hukum yang Anda gunakan, Pak Firman, adalah KUHP baru. Iya, dan penjelasan dari nomenklatur pasal 74 Undang-Undang TPPU dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada beberapa payung hukum, intinya adalah harus ada dulu predikat krimnya. Iya, di sini cukup jelas. Memang ada pengujian, Pak, pada waktu itu putusan Mahkamah Konstitusi. Namun terkait dengan penyidikan tindak pidana asal itu dijelaskan di dalam penjelasan. Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal bla 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 berarti ada penyidikan tindak pidana asal. Oke, Bang Saud mau ngomentari. Gitu. Ini penjelasan penjelasannya ada payung hukumnya artinya harus ada penjelasan tindak pidana asal dulu.
Prof Firman ini digaji untuk menjelaskan seperti itu. Malah jadi aneh kalau dia nggak ngomong gitu. Iya. Nggak, ini ada putusannya. Iya, maksud saya adalah nanti bagaimana penuntut udah bisa menjelaskan itu bahwa apa dasarnya. Tadi kan kita kan berdebat. Kalau saya dalam pikiran saya gratifnya lebih aman, gratifikasinya. Jadi itu menyangkut strategi. Tapi kalau kita bicara yang disampaikan bagaimana soal predikat crime, memang sering berdebat. Walaupun sudah dijelas bahwa di situ nggak predikat crime juga ada. Kemudian ada putusan lagi. Nah, kan kepastian harus diambil. Nah, itu kembali lagi makanya saya katakan penyidik ini mempunyai otoritasnya sendiri yang sulit kita bisa masuk. Tetapi yang perlu kita pelototin adalah apakah mereka melaksanakan fungsi-fungsi itu dengan benar, dengan prudent yang Pak Firman tadi bilang. Which is itu kewajiban dia untuk men-challenge mereka semua. Karena itulah yang saya sebut membangun peradaban hukum yang benar. Kan gitu. Jadi ini diskurs seperti ini ya sesuatu yang biasa. Tetapi kan harus berujung nanti di meja pengadilan yang harus diputuskan gitu. Ada syarat juga yang ditambahkan di samping tadi itu. Ada bukti permulaan yang cukup dulu. Apakah gambaran atau apa namanya selebrasi yang ditunjukkan itu sudah menunjukkan bukti permulaan yang cukup? Nah, yang ini mana Pak? Selebrasi yang mana Pak Firman? Yaitu emas, dolar. Penyelidikannya udah 2 tahun kok Mas gimana? Lah, maksudnya dalam penentuan dipenuhinya penyidikan tindak pidana asal, ada tindak pidana asal baru. Setelah dimulai seharusnya tidak boleh ditunjukin gitu ya? Iya, bukti permulaan yang cukup, baru kemudian dia masuk. Tidak bisa ada lompatan kemudian pada delik TPPU. Ini pasal yang secara materi muatannya, setelah adresat normnya menunjukkan seperti itu. Bahkan MK mempertahankan itu, termasuk di KUHP baru. Satu lagi dalam pasal 91 KUHP, izin semuanya, dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Seperti apa? Ya, bisa ditafsirkan sendiri. Dalam kasus Febri tindakan penahanan. Penahanan, Ya, itu yang tadi disebutkan upaya paksa. Yang harus dipanggil dulu. Iya, tentu, termasuk pemeriksaan calon tersangka dan sebagainya. Itu prosedur-prosedur yang memang harus dilewati. Oke, Pak Firman. Kenapa terburu-buru? Pak Yan, begini, kita sekali lagi harus menyiarkan kepada pemirsa bahwa pra-peradilan itu kan menguji syarat formilnya saja ya, sah atau tidaknya sebuah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, bukan materialnya. Berarti kita belum membahas soal substansinya, salah atau tidak, begitu ya, Febri Adriansyah ini. Salah ketik tadi. Nah, itu kan tapi apa iya Pak Yan bisa terjadi salah ketik sampai 9 kejanggalan itu? Ini kan lembaga penegak hukum yang sudah biasa menangani hal ini. Apa ia masih bisa sampai lolos kesalahan-kesalahan seperti itu sehingga menimbulkan kecacatan formil? Boleh dijawab nanti Pak Yan? Kita break terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi kembali. Oke. Jadi Pak Yan, apa iya lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri masih bisa melakukan berbagai kecacatan formil seperti yang diperadilankan oleh kubunya Febri Adriansyah? Nah, tadi pertanyaannya, tapi kita harus lihat fakta-faktanya. Itu yang dikategorikan sebagai manusiawi. Apa yang terjadi? Misalnya, kelemahan-kelemahan yang menurut pengamatan masyarakat, ini ada ketidakadilan. Ketika terhadap tersangka-tersangka lain harus menggunakan borgol, harus menggunakan rompi ketika masuk. Ini kan tidak dilakukan. Nah, akhirnya juga terjadi karena ingin cepat. Itu kan hari Jumat, hari Sabtu harus sudah selesai dieksekusinya. Artinya tim 9 yang diperintahkan untuk itu bekerja dengan kopas, akhirnya terjadilah kelemahan-kelemahan, pasal-pasal yang hilang, dan dari butir AB langsung ke E, itu kan menjadi catatan bahwa ada unsur manusiawinya. Nah, tentunya tapi bisa pembenaran ini, tidak itu, Pak? Nah, inilah tugas masyarakat, tugas kita untuk mengawal, walaupun katakanlah ada upaya pra-peradilan, kemudian dikabulkan permohonannya, bukan berarti kejaksaan itu sudah menyerah. Ini juga harus kita berikan dukungan moral terhadap tim 9 maupun kejaksaan. Inilah saat yang tepat. Kalian harus mampu secara profesional menjawab bolong-bolongnya administrasi, integritas,
dan transparan. Publik sangat mengharapkan terjadinya itu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa sudah diganti Jampitsusnya, artinya Febri sudah tidak mungkin jadi Jampitsus. Kenapa Jampitsus ini tidak mengambil alih? Masih diberikan kepada Jamwas sebagai ketua tim. Yang kita khawatirkan nanti kesalahan-kesalahannya menjadi kesalahan etik, kesalahan pengawasan. Nah ini kan tidak boleh terjadi. Jadi kita harus mengingatkan, ayo kita kembalikan ketika kamu ditunjuk bukan lagi pelanggaran etik, tetapi ini adalah untuk menunjukkan bahwa ada terjadi pidananya. Karena kalau enggak, dia hanya ketika untuk memeriksa jaksa formil ya, harus ada izin Jaksa Agung. Nah, kemarin sudah diberhentikan sementara. Nonaktif ya? Dinonaktifkan. Jadi ketika dia mundur sebagai Jampitsus, dia hanya mundur, tapi dia masih jaksa. Ketika dia akan diperiksa sebagai jaksa, maka ada lagi mekanisme yang harus dilewati. Jadi hal-hal yang bersifat prosedural pun harus diperhatikan. Karena kalau tidak, itu akan menjadi pintu masuk bagi kuasa hukum. Ini kalau tim 9 tidak profesional, maka itu akan menjadi pintu masuk untuk terus dan kita lihat KUHAP sekarang sangat memberikan ruang ketika masih ada gugatan pra peradilan, maka perkara pokok tidak akan disidangkan. Ini akan menjadi catatan besar bagi kita. Ayo kita kawal agar tidak terjadi lagi kebolongan-kebolongan dalam proses penyidikan ini. Baik, Bang Saud katakanlah ada kemungkinan permohonannya dikabulkan, ada juga tidak dikabulkan. Tapi kalau itu dikabulkan, Bang Saud, apakah itu artinya case-nya juga gugur? Ini pendidikan juga buat masyarakat ya. Atau sebetulnya tinggal diperbaiki masalah formil itu kemudian dari kejaksaan bisa menetapkan tersangka lagi? Nah, ini harus baca buku yang mau diluncurkan tanggal 10 ntar nih. Mas Firman kalau bisa harus hadir nih. Siap. Ya kan? Nah, di situ itu kita nggak sekalian promosi nih ya. Betul. Kan artinya gini loh. Bedah buku. Kita kepala dingin nih ya, bahwa peristiwa pidana itu terjadi, kalau saya pribadi nggak ragu. Cuman bagaimana itu bisa dijelaskan, kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan ke publik secara transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan dilakukan dengan fair. Kan empat ini ada problem di sini. Iya kan? Dari awal nggak transparan, akuntabel, prosesnya gitu carut-marut, konflik kepentingannya juga tinggi, ya. Kemudian juga dilakukan tidak dengan fair segala macam. Nggak fair buat masyarakat loh, bukan hanya buat FA. Fair buat masyarakat tuh diantaranya yang lain pakai rompi, kok dia nggak pakai rompi, yang gitu loh. Yang gitu-gitu itu kita harus jelaskan. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak tertarik tuh pra peradilan. Kita udah biasa di pra peradilan berapa kali kalah, selalu biasanya pertama kalah kita. Jadi awalnya diproses lagi, urut lagi dari awal, duduk kepala dingin, dijelasin, ya kan. Status tersangkanya bisa gugur, tapi kemudian bisa ditetapkan lagi menjadi tersangka kan? Ya, itu kita sering pengalaman kayak begitu. Dan lawyer Pak Firman juga udah paham yang begitu-gitu, ya kan. Ya, artinya banyak yang mau di-challenge di sini supaya lain kali, kan ini kita ngelihatnya juga ke depan. Lain kali jangan begini dong caranya. Ini negeri kayak baru berdiri kemarin gitu loh. Ya kan? Kok begini cara membawa... Tapi legitimasi sebagai penegak hukum bagaimana kalau misalnya sudah kalah di pra-peradilan? Oh, itu biasa. Karena memang hakim-hakim di pra-peradilan itu juga punya tugas dan mereka digaji untuk melihat proses. Sesuai nggak? Kewenangan menetapkan tersangka kembali juga tidak gugur. Iya, itu. Bisa dilakukan. Jadi artinya peristiwa pidana itu sudah terjadi dan ini sangat naik kalau kita bilang peristiwa pidananya tidak terjadi. Apalagi yang saya bilang buku yang itu kalau mau dibaca itu bagaimana, kita nggak usah nyebutin yang itu loh, Jiwasraya apa segala macam. Kita masuk aja di satu, kan Anda menghukum orang nggak mesti 100 kasus kan? Iya, satu kasus saja ngambil 1 gram emas saja nggak nunggu 74 kilo kan? Nah, soal kepemilikan ya, sekarang kita bahas sedikit soal kepemilikan emas dan juga aset yang ditemukan oleh penyidik. Disebutkan oleh Kejaksaan Agung bahwa mereka baru akan mengungkap, Pak Firman, soal siapa pemilik emas, siapa pemilik aset-aset itu di persidangan nanti, karena itu merupakan strategi supaya penyidikan bisa berjalan dengan lancar. Apa respons dari kuasa hukum Febri? Jadi sebenarnya kita tidak melihat hanya persoalan prosedural, kemudian aspek substansialnya juga tidak ada masalah. Sekalipun ini aspek due process, ada due process yang sifatnya formal due process, ada yang substansial due process. Artinya benar formalnya dan juga benar substansialnya. Nah ini kita lihat, izin ya Bang, pasal predikat crime-nya itu tidak sinkron dengan sprindik utamanya.
Ini bagaimana kita mau menilai kebenaran materialnya? Misalnya ada 3 sprindik ya. Pertama, tindak pidana sprindik nomor 43, sprindik 44, sprindik 45 itu terkait tata kelola batubara, terkait Krakatau Steel dan terkait Asabri. Tapi dalam penetapannya di situ disebutkan dugaan tindak pidana asalnya yaitu penyidikan PLT berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda. Dan dalam TPP terus mengharuskan adanya predicate crime-nya. Ini dari sejak sprindik yang ada di Kortas atau di kemudian tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh ada kejaksaan. di kejaksaan. Lah kemudian ada gelar kan, ada expose. Pertanyaan yang benar secara material itu yang mana? Jadi untuk menentukan apa pasal-pasal predikat crime-nya, pasal 3, 4, 5 yang tadi, loh apa tidak lihat ada pasal yang baru 607 itu yang tadi saya katakan ada pelanggaran secara material itu asas Faverworks. Ya. Asas ini mensyaratkan kalau ada 2 ketentuan pasal material maka harus dipilih yang paling menguntungkan. Asas Faverworks ini tidak dua-duanya tiga-tiganya malah dicantumkan. Ini menunjukkan bahwa secara material predikat crime ini belum jelas. Oke, itu satu belum jelas menurut Pak Firman itu ya. materialnya loh, itu sudah menyangkut sebenarnya pasal-pasal itu. Kalau disebut ini misalnya ya strategi penyidikan soal pemilikan emas, kepemilikan valuta Ya, itu kan bagian dari material ya. Iya, tapi ini kan bicara pasal-pasal yang digunakan. Setidaknya kan ada konfirmasi, autentikasi, akurasi, kemudian apa ini pasalnya? Pasalnya saja menurut hemat kami tidak jelas, ada bias terhadap ini. Padahal secara konklusif di dalam penetapan sudah harus dipilih pasal itu. Kalau begitu nanti kita akan bahas satu segmen lagi, closing statement-nya seperti apa nanti pra-peradilannya akan berjalan dan secara substansi kelanjutan dari tindak pidananya seperti apa, karena kita belum bahas soal 3 tindak pidananya, baru soal TPPU-nya. Sesaat lagi pemirsa, sesaat. Baik pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir kontroversi. Tadi kita sudah mendengar ya perdebatan soal kejanggalan-kejanggalan kecacatan syarat formil yang disampaikan oleh kuasa hukum Febri Adriansyah dan akan segera dipersidangkan nanti di sidang pra-peradilan yang akan dimulai pada 18 Agustus nanti ya Pak Firman ya. Saya ingin maju sedikit soal kasusnya sendiri. Sampai sejauh ini dari penyidik Kejaksaan Agung sudah memeriksa 24 orang saksi. Kemudian 7 perusahaan itu diduga menggunakan jasa hukum Don Rito. Don Rito itu juga adalah salah satu tersangka di TPPU-nya bersama dengan Febri Adriansyah. Nah, Bang Saud, apakah sebetulnya modus dugaan korupsi dan TPPU yang digunakan oleh Don Rito itu sederhana saja? Ini soal maklar kasus, kemudian dia membuat 4 perusahaan untuk tempat cuci uang. Simpel saja sebenarnya. Ya, yang paling penting kalau kita lihat konstruksinya itu kan bahwa perbuatan yang bersangkutan apa di kasus ini gitu. Apakah dia itu bergerak atas perintah atau dia memang benar-benar dalam pengertian Markus yang mengorkestrasi semuanya. Aktor intelektualnya. Iya, artinya iya dia si Pak FA ini tinggal diam aja, mainkan bro, cuman gitu terus dimainin semua gitu. Nah ini kan nanti kan harus dimintai penjelasan sehingga kemudian siapa yang aktif, siapa yang kemudian bisa memastikan bahwa dia yang harus dimintai pertanggung jawab paling berat di sini, karena apalagi kalau dari sisi dia penyelenggara negara ya udah pastilah FA. By definition korupsi itu kan karena power, nggak mungkin. DR ini pasti ngikut-ngikut aja, ya kan pasti ya Pak ya. Itu dia yang punya power kan dia. Korupsi itu karena power, itu common sense biasa. Jadi Anda menduga Don Rito bukan pemain utama, bukan aktor intelektual. Iya, dia nggak akan gerak juga, buntutnya pasti dipegang. Cangkang juga. Oke, Pak Yan pendapatnya bagaimana? Sama, bahwa ini sebetulnya pasti Don Rito itu hanya ya pionnya saja lah. Pasti akan ada aktor intelektual yang lebih kuat dari itu. Ya pasti, karena ini sebenarnya 3 orang ini baik NH, Febri Adriansyah maupun Boboho. Ya, ini jangan Boboho. lupa, ini terkait juga dengan perkara ini. Jadi artinya ketiga ini bisa juga dijadikan untuk memberikan kesaksian terhadap FA. Nah, itulah yang disebut dengan strategi penyidikan. Jadi kalau tadi dikatakan, oh nanti dikasih pasal ini, dikasih pasal itu. Jaksa
memiliki kewenangan untuk menggabungkan tindak pidana. Jadi katakanlah pasal-pasal yang berbeda saja, dia bisa melakukan penggabungan. Namun tinggal disusun dalam dakwaannya. Ada dakwaan pertama, dakwaan kedua, atau primer, subsidiar, itu kan teknik. Tetapi paling tidak tindak pidana ini supaya jelas dengan instrumen yang dia yakini. Karena yang akan bertanggung jawab ke persidangan adalah penuntut umum. Jadi kebetulan pada unsur Jampitsus ini ada struktur penyidikannya, ada struktur penuntutannya, hampir seperti KPK. Jadi artinya di saat itulah mereka langsung mengkonstruksikan kalau begitu ini akan lebih mudah menggunakan pasal-pasal apa. Makanya terjadilah ada perbedaan. Nah, hanya memang tentunya kita tidak memberikan pembenaran atas kelemahan-kelemahan dan unsur-unsur manusiawinya itu. Inilah saatnya kita sama-sama menyaksikan agar yang tadinya konsolidasi agar tidak gaduh itu jadi berubah menjadi konspirasi yang pada akhirnya justru mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum ini. Oke, baik. Dan Pak Firman, berulang kali sebelumnya kuasa hukum yang lain ya, Febri Diansyah mengatakan beban pembuktian itu ada di penyidik. Jadi kami juga tidak tahu siapa itu pemilik emasnya, pemilik valuta, dan aset-aset lainnya. Tapi apakah dari pihak Anda juga mempersiapkan diri membuktikan emas dan uang yang ditemukan di rumah Febri di Sentul itu bukan milik Febri? Ya, sebenarnya ada dua kalau kaitan pembuktian. Ada dalil yang mengatakan siapa yang mendalilkan dan menyatakan satu hak, membantah hak orang lain, ya, maka pada dirinya dilekatkan pembuktian. Dalam hal ini tentu pihak yang menuduh. Penyidik. Ya, penyidik. Tapi ada juga ketentuan yang shifting burden proof, bahwa pembuktian terbalik itu bisa dilakukan. Hanya pertanyaan sekarang kalau tadi mau melihat realitas 2006-2008 menyangkut emas dan bagaimana konfirmasinya. 2006 peristiwanya apa sih? Bisa nggak saksi-saksi itu menjelaskan 2007 apa, 2008 apa? Kan itu disebutkan dalam jangkauan yang panjang. Nah, ini kan seperti gelondongan. Prinsip gelondongan itu, barang bukti yang ditumpuk seperti itu gelondongan itu tidak bisa dimaknai sebagai sebuah TPPU. Pertama, belum kelihatan jelas aktivitas apa. Apakah ini aktivitas bisnis biasa ataukah aktivitas lainnya? Kan ini harus diukur semua. Nah, pembuktian itu adalah searching for the truth, pencarian kebenaran. Nah, sekarang bagaimana peristiwa tempus delictinya saja, ya, locus delictinya saja, di mana sih peristiwa ini terjadi? Kembali lagi tindak pidana asal harus ada ya? Iya, termasuk ini akan ada hubungannya dengan related crime dengan related evidence-nya. Hubungan dengan pembuktian. Pak Firman konsisten harus soal seterang itu ya? kaca pembuktian. Sedikit Bang Saud, di mana peran KPK sejauh ini sudah cukup optimal belum sebagai supervisor? Ya, kemarin kan tuh Febri pernah bicara tuh bahwa pada pemeriksaan pertama mungkin Mas Firman belum join ya. Ya. Pemeriksaan ini yang Febri berapa yang jam mana? itu? Febri Diansyah. Febri Diansyah. Kuasa hukum ya? Kuasa hukumnya tuh dia bilang waktu pemeriksaan itu dihadiri oleh KPK dan kemudian yang meriksa juga kebetulan jaksa-jaksa yang pernah di KPK. Kita percaya, tapi kan selalu saya bilang people change. Orang pernah di KPK juga bisa berubah ya kan. Itu yang harus di-challenge oleh Mas Firman gitu. Nah, untuk ke depan karena memang dia diminta tidak diminta, dia kata-katanya di pasal 10 itu berwenang. Berwenang bukan hanya supervisi, bahkan berwenang untuk mengambil alih. Wewenangnya ada dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5. Syarat itu saya anggap sudah ada. Nah, jadi kalau kita mau sekarang meletakkan kepercayaan ini kepada 9 orang, kemudian kita tumpangkan orang KPK untuk menghadir di situ setiap saat, setiap Mas Firman dipanggil, hadir di situ, nanti kepercayaan akan naik. Ini kan persoalan trust. Nah, kalau itu bisa kita bangun, ya kemudian akan ada free trial juga gitu. Gitu kira-kira. Jadi prasangka itu boleh, Pak. Ya, tuduhan boleh, tapi tidak boleh melebihi pembuktiannya. Oke, baik kalau begitu. Pak Firman, Bang Saud dan juga Pak Yan, terima kasih. Masih perpanjang perjalanan ini, nanti kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Pemirsa, saksi dan bukti sudah di tangan, tapi ada celah untuk pra-peradilan. Pengungkapan korupsi harus terang benderang, jangan sampai kandas di tengah jalan. Saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.